Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Muidah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka, manusia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini, ada 3 poin tentang apa yang sudah saya lakukan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran semua materi yang tersampaikan itu adalah target saya. Yang kedua, memaksa anak untuk menyelesaikan tugas setelah materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, hasil evaluasi sebagai dasar penentu keberhasilan. Jadi di sini menurut saya anak yang pintar adalah anak yang nilai hasil evaluasinya tinggi. Yang keempat adalah kurang memahami kebutuhan siswa. Jadi saya sepenuhnya hanya berorientasi apa yang saya sampaikan. Jadi saya kurang memahami apa yang siswa butuhkan pada saat itu. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini, yaitu saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dengan mengejar target materi yang harus saya sampaikan kepada siswa tanpa memahami apa siswa sudah paham atau belum terhadap materi tersebut, saya menganggap anak yang pintar hanya berdasarkan nilai itu adalah kesalahan. Perubahan yang saya lakukan, yang pertama adalah pemetaan minat dan bakat siswa, kedua mendesain pembelajaran yang berpihak kepada siswa, ketiga melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Berikutnya adalah setiap siswa memiliki minat bakat yang berbeda. Dengan mengetahui minat siswa, guru dapat memilih konten pembelajaran yang sesuai, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengakuan dan pengembangan bakat individual mendorong siswa untuk merasa dihargai dan diperhatikan dalam lingkungan belajar. Maksud dari pembelajaran yang menyeluruh adalah sebagai guru, saya harus memberikan pembelajaran baik kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Dengan pembelajaran yang menyeluruh, saya berharap semua siswa yang saya didik itu akan memberikan makna secara keseluruhan dari apa yang saya sampaikan pada tujuan pembelajaran pada saat itu. Berikutnya adalah pembelajaran berpihak pada siswa atau student centered. Pembelajaran yang berpihak pada murid bertujuan menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kekhasan tersebut, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Konsep ini mendasarkan pada pemahaman bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda.
Dalam pembelajaran, jangan menganggap murid sebagai objek pembelajaran, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, saya harus memberikan kesempatan berpendapat kepada siswa, berekspresi sesuai kemampuan mereka, dan berkreasi agar mereka bisa mengoptimalkan karya-karya mereka pada saat proses pembelajaran dan selanjutnya setelah kegiatan proses pembelajaran. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Guru bukanlah sebagai pusat pembelajaran. Jadi berilah ke ekspresi yang seluas-luasnya kepada para siswa. Dan guru memberikan fasilitas untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Guru sebagai eh, pemikiran Ki Hajar Dewantara harus memiliki sifat sabar terhadap siswa, memahami karakter siswa, memberikan contoh yang baik, memotivasi siswa, dan menghargai perbedaan karakter siswa. Setelah saya mempelajari dan saya tahu apa pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera akan saya lakukan untuk melaksanakan pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan memahami bakat minat masing-masing siswa itu berbeda-beda dan kebutuhan tiap siswa juga berbeda-beda. Yang kedua, merancang pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Sebagai guru di era sekarang, harus mampu memberikan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga bakat anak akan tersalurkan dan karakter anak juga akan menjadi lebih baik. Siswa juga tidak akan merasa bosan pada saat kita hadir di tengah-tengah mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berikutnya, menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Karena sebagai subjek pembelajaran, siswa akan merasa dia akan terasa senang, merasa diakui keberadaannya pada saat proses pembelajaran. Berikutnya, saya akan menerapkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Demikianlah video yang saya berikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.